Wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Oke, gimana kabar semua anak-anak, sehat? Yes, alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini kita hari apa sekarang? Oke, sebelum kita mengawali kegiatan hari ini, mari sama-sama kita baca basmalah secara bersama-sama. Oke, hari ini Bapak akan mengulas kembali pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial, di mana untuk materi hari ini kita masih membahas di bab 2, yaitu berkaitan dengan rantai makanan. Oke, hari ini Bapak akan menggunakan layar interaktif bermerek merah putih ini yang cukup besar diameternya ya, ukurannya ya. Dimana untuk rantai makanan ini sendiri sebelumnya kita sudah pernah bahas. Kemarin kelompok 1 yang dapat rantai makanan di sawah siapa? Di sawah. Sazia. Apa aja ini urutan rantai makanannya? Bapak sambil caranya. Tumbuhan, kupu-kupu, lah, oke, bagus. Kemudian Ryan dapat kelompok berapa? 5. Urutannya apa aja? Urutan rantai makanannya ada aja, ayo. Nah, ini kelompok 7. Oke, dimulai dari daun, kemudian larva serangga, burung kecil, dan ular pohon. Bagus. Kalau Umay, dapat kelompok berapa Umay? Kelompok rantai makanannya? Oh, sama kelompok di sawah ya, padi, belalang, katak, ular. Amin, dapat kelompok berapa? Mana? Nah, itu rantai makanan di hutan. Dimulai dari ini, tumbuhan air. Oke, dimulai dari tumbuhan air, serangga air, katak, dan burung pemangsa. Oke, itu semua berkaitan dengan rantai makanan yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Dimana kalau untuk urutan yang pertama itu disebutnya apa? Produsen pintar. Apa sih definisi dari produsen? Oke, satu orang. Abizar. Produsen apa produsen? Apa sih produsen? Bentar sambil nunggu nih. Coba catatan produsennya. Mereka membuat makanan sendiri, kemudian nah ini baca nih punyanya Sabit. Mereka membuat makanan sendiri lewat dengan bantuan sinar matahari. Jadi untuk yang pertama yaitu produsen, dia bisa membuat makanannya sendiri, dia bisa membuat makanannya sendiri dengan bantuan fotosintesis dari cahaya sinar matahari. Kemudian kalau yang kedua, setelah produsen ada yang namanya konsumen tingkat 1. Coba Rajab, apa sih konsumen tingkat 1 itu Rajab? Mereka merupakan produsen, jadi mereka mengambil energi dari tumbuhan hidupnya. Oke, mereka memakan produsen. Mereka mengambil energi dari tumbuhan hidupnya. Jadi mereka mengambil untuk kebutuhan hidupnya. Oke, selanjutnya setelah konsumen tingkat 1 ada konsumen tingkat 2. Oke, ini sudah jalan nih. Boleh semuanya lihat ke sini dulu yuk. Nah, ini di sini Bapak menggunakan platform ruang murid dari Kemendikbudrismen, di mana di rantai makanan ini kalian bisa lihat gambarnya. Oke, kita lanjutkan ya. Hari ini kita akan menggunakan platform ruang murid, di mana untuk materi rantai makanan ini sudah disediakan di ruang murid ini. Nah, kalian bisa lihat nih urutan dari rantai makanan itu sendiri. Kemarin Bapak sudah membagi kelompoknya, betul sudah ya? Sudah dapat masing-masing berbeda. Kemudian diawali dengan apa kemarin? Produsen.
makanannya adalah matahari. Kita lihat definisi dari matahari. Ternyata enggak? Amira, coba baca Amira. Sumber energi utama. Oke, jadi matahari di sini sebagai sumber utama bagi semua makhluk hidup yang ada di dunia ini. Jadi menjadi sumber utamanya. Kemudian turunan dari matahari lanjut ke produsen yaitu rumput. Nah, kalian bisa ganti. Rumput adalah produsen karena bisa membuat makanannya sendiri dengan bantuan matahari. Betul. Selanjutnya sebentar. Nah, kita setelah rumput ada belalang atau konsumen primer atau konsumen tingkat 1. Belalang merupakan memakan rumput sehingga disebut konsumen tingkat 1 atau konsumen primer. Kemudian keempat ada tikus atau disebut juga konsumen tingkat 2. Setelah tikus ada ular, konsumen tersier atau konsumen tingkat 3. Terakhir ada ular. Sekarang pertanyaannya, jika rumput tidak ada, efeknya untuk belalang dan tikus apa? Ada yang tahu? Makanya kita sudah belajar apa? Menjadi sedikit Populasi belalang belalang dan tikus akan semakin sedikit karena tidak ada rumputnya. Betul. Sekarang pertanyaannya lagi, kalau belalang bapak hilangnya nggak ada, akibat dari belalang tidak ada, rumput menjadi lebih banyak atau lebat. Efek untuk tikus apa kira-kira? Akan menurun karena makanannya tidak ada. Benar. Selanjutnya, kalau tikus tidak ada, efek untuk belalang akan merajalela banyak sehingga akan mengganggu tanaman-tanaman yang ada di persawahan. Akibatnya untuk ular, kalau tikus tidak ada, populasi ular akan berkurang atau menurun. Pintar. Sekarang kalau ular nggak ada, populasi tikus dan belalang akan semakin banyak. Pun sebaliknya dengan elang, populasi elang akan semakin kebalikannya menurun karena ularnya nggak ada makanannya. Terakhir nih, kalau ular nggak ada, populasi ular, tikus dan belalang akan bertambah. Oke, pintar. Nah, untuk materi rantai makanan ada yang mau ditanyakan? Cukup ya. Tadi kita juga sudah presentasi. Kalian juga tiap kelompok, tiap murid udah bapak bagi kelompok. Ada berapa kelompok? Ada 7. Dimulai dari rantai makanan apa aja? Di sawah, di laut, di mana lagi? Di hutan, hujan tropis, di danau. Di mana? Ada 7 kelompok ya. Dan juga kalian sudah presentasi individu untuk mengabarkan masing-masing komponen ini. Apabila salah satu komponen ini tidak ada, efeknya untuk yang lainnya gimana? Oke, mungkin itu saja untuk pembahasan di hari ini. Bapak ucapkan terima kasih. Untuk materi selanjutnya kita akan membahas materi tentang magnet ya. Di pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.